musik yang haram itu suara sendok dan garpu lo ketika lo makan, sedangkan tetangga lo sedang kelaparan dan gak punya apa yang mau dia makan. Oke, gue sekarang sama Sohib itu teman gue, Fikri Rasta. Nama asli mah Rahmat Fikri saya. Rahmat Fikri nama asli gue. Lo melihat musik itu seperti apa sih? Musik itu sampai sekarang belum ketemu yang haram di mata gue di agama. Jadi musik itu satu anugerah yang Allah kasih buat gue dalam hidup gue. Untuk keduniaan, bukan ketuhanan deh. Kalau kita berbicara ketuhanan mungkin pas ibadah di atas sejadah, lo ketemu langsung sama Tuhan. Tapi musik ini teman yang paling baik buat gue yang Allah kasih untuk urusan dunia. Gitu. Musik buat gue. Musik itu kayak pisau. Yang megangnya jahat, ini musik bisa jadi ngebunuh orang. Karena ada juga beberapa musik di dunia kan yang membuat orang bunuh diri. Karena gelombang suaranya, liriknya, apa yang mendukung orang untuk depresi. Tapi kalau dipegang sama yang baik, itu bisa memotivasi orang. Kayak misalnya contohnya di Indonesia yang paling simpel deh, yang paling sering, yang gampang kelihatan. Slang pakai narkoba, slang berhenti, dan slang berhasil membuat teman-teman slanker menghindar dari narkoba. Slang berhasil membuat teman-teman slanker stand up buat hidupnya. Gue tuh pernah ditanya, musik itu halal apa haram? Kata gue, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal adalah semua jenis musik di luar yang mau gue bilang, kata gue. Apa emang yang haram yang mau lo bilang? Kata gue, musik yang haram itu suara sendok dan garpu lo ketika lo makan, sedangkan tetangga lo sedang kelaparan dan gak punya apa yang mau dia makan. Itu bagi gue satu-satunya musik yang haram. Dosanya gede. Iya. Karena sebelah lagi lapar kita makannya enak kedengeran deh. Hilangnya kepekaan sosial lo itu salah satu dosa terbesar di Islam. Makanya gue bilang kan, ya memang betul musik itu media lah. Sebagai sebuah media, dia itu sebagai sebuah alat, itu gak bisa dihukumi apa-apa. Hukum itu baru jatuh ketika sesuatu itu menjadi apa value yang ada di dalam. Efeknya itu apa? Efek yang yang diberikan. Apalagi kalau secara mendasar justru Islam itu dekat dengan keindahan. Gue sering bilangnya trilogi. Kebenaran itu harus disampaikan dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Dan kebenaran yang disampaikan dengan cara yang baik itu harus dibungkus dengan bungkusan yang indah. Nah, musik, seni itu masuk di yang level 3-nya ini, keindahan ini. Karena tanpa itu bisa jadi nilai kebenaran itu jadi tidak sampai, tidak diterima sama orang karena bungkusnya udah jelek. Orang baru ngelihat bungkusnya jelek, maka dia akan menolak. Padahal isinya bagus tuh, berupa kebenaran, tapi karena bungkusnya jelek ditolak. Dan secara mendasar memang menurut gua justru Islam itu dekat dengan nilai-nilai kesenian, musik dan lain sebagainya. Karena misalnya Allah itu disebutkan dalam salah satu hadis bahwa dia indah dan menyukai keindahan. Terus Rasul itu suara kebenaran, adzan itu kan suara panggilan untuk sholat, panggilan kebenaran lah. Kata Rasul harus disampaikan dengan cara yang indah. Makanya walaupun yang adzan itu banyak yang bisa adzan, sahabat Nabi itu yang bisa adzan mungkin semua bisa. Bahkan sebagian besar dari mereka hafal Quran. Jadi pastilah mereka bisa adzan. Tapi yang disuruh adzan oleh Nabi hanyalah Bilal. Kenapa? Karena Nabi mempertimbangkan nilai estetika, kualitas suaranya ya. Iya, kualitas keindahannya itu dipertimbangkan. Jadi maaf deh, tapi iya juga sih, gue sepakat kalau ngomong gitu. Karena Allahu Akbar. Kalau di Mekah gitu merinding denger deh. Allahu Akbar. Udah ngantuk, setengah ngantuk sebel ini. Jadi gak kepengen bangun, jadi pengen nutup kuping ya. Akhirnya kan jadi kontraproduktif. Iya sih. Bahkan di Rumi itu menceritakan seorang sufi terpopuler. Dia bilang, jadi ada seorang
non muslim yang datang sama orang adzan yang suaranya jelek gitu, tapi maksain mau adzan. Kalau dia pengen dan kemudian dia belajar, bagus dong. Tapi yang ada nih pengen tapi dia gak belajar dan maksain adzan dengan suara yang seadanya, itu akhirnya datang sama si muadzin seperti itu, dan kemudian dia nih non muslim ngasih duit. Bayangin, terima kasih kata dia, terima kasih. Apa ini kata si muadzin ini, ngapain lo tiba-tiba ngasih duit ke gua? Terus ternyata di akhir cerita dikisahkan bahwa karena anaknya ini anaknya putri mau dikawini sama si cowok muslim. Dia gak setuju, si anaknya ngotot, dan akhirnya anaknya berhenti mencintai si pria muslim ini karena dengar adzan orang itu. Ini adzan kenapa berisik banget gitu, mengganggu banget, sehingga kemudian akhirnya dia putuskan, oke lah, gua antipati sama Islam dan gua putus sama cowok gua yang muslim itu. Garis bawahnya adalah keindahan Islam tuh jangan sampai nggak dijaga ya. Iya, harus dijaga agar jadi satu paket tadi, sesuatu itu indah, baik, dan benar. Intinya di kebenaran. Nah menurut gue itu strata gitu. Yang paling tinggi itu benar, kemudian yang nomor 2 itu baik, kemudian yang nomor 3 itu indah. Jadi jangan sampai fokusnya keindahan, kemudian yang 2 ini nggak diperhatikan. Jadi pertama harus pastikan dulu benar, kemudian menjadi baik, dan barulah kemudian indah. Jangan sampai kita ngotot mau menyampaikan keindahan musik tapi tidak ada value yang benar dan tidak ada value yang baik di dalamnya. Makanya gue juga kritisi kalau musik lo hanya mengarahkan ke pendengarnya kepada value yang buruk, value yang tidak benar, ya musik itu haram juga. Akhirnya jatuhnya hukumnya bukan karena musiknya tapi karena nilai yang ada dalam musik itu sendiri. Jadi yang harus dihukumin bukan musiknya, pelakunya. Iya, pelakunya. Dia membawa. Pertanyaan gue, kenapa lu interest untuk ngajakin gue bikin video dan yang lu bahas musik? Iya, karena gini. Salah satu bentuk. Ini gue curhat di video lu dikit boleh? Boleh. Soalnya musik selama ini kalau ketemu sama gue nih, banyak bahasannya tuh nggak pernah sedikit, kalor ngidul pasti. Cuman kali ini agak spesifik menentukan gue ngebahasnya, dia bahas sama gue tuh musik. Oke, ada gregetan deh sama musik. Iya, karena gini, kita itu sebagian kita menghukumi musiknya haram. Iya. Menghukumi musiknya haram dan menganggap yang menghukumi musik itu tidak haram seolah-olah itu bukan perbedaan pendapat, tapi itu bentuk kesesatan, bentuk kekafiran. Gua langsung judging ya. Iya, gua nggak suka itu gitu. Kalau lu menganggap musik haram, nggak apa-apa. Toh lu punya, asalkan yang pertama lu punya dalilnya, kemudian yang kedua lu menyampaikan itu dengan cara-cara yang baik, dan yang ketiga lu mempengaruhi orang untuk ikut pendapat lu juga dengan cara-cara yang baik. Tidak dengan penuh kebencian, tidak judge yang lain dengan salah, sesat, kafir, dan lain sebagainya. Dan yang paling memprihatinkan dari gua adalah karena sekarang bahkan beberapa bencana yang terjadi di Indonesia itu dikaitkan karena adanya orang-orang yang bermain musik di dalamnya. Seolah-olah itu murka Allah karena ada orang yang bermain musik di dalamnya. Pertanyaannya simpel. Kalau memang lu gregetan tuh itu. Iya. Iya. Pertanyaannya akhirnya simpel. Kalau memang musik itu pengundang bencana, maka yang paling banyak kena bencana ya negara-negara yang paling kuat dong musiknya. Eropa. Ya. Inggris tuh yang melahirkan musik. Iya, makanya dunia yang gila-gila tuh England tuh. Iya, seharusnya The Beatles di sana, Rolling Stones di sana, gila-gila, Sting, The Police. Sebaliknya juga kalau memang musik itu haram, seharusnya di Arab Saudi, di negara-negara Timur Tengah itu gak ada musik. Iya. Tapi kita sebagai keturunan Arab ya tahu lah bahwa gambus itu orang Arab kalau kawin itu ada malam pacar, ada malam samar, ada gambusan, dan itu semua nyanyi. Isinya semua musik. Dan kalau orang yang nggak tahu akan menduga bahwa kita itu sedang ngaji, sedang qosidahan, padahal bahasanya Arab. Karena bahasanya Arab. Padahal isinya
itu ungkapan-ungkapan cinta, dan menurut gue sih baik, bagus, dan bisa jadi bernilai ibadah gitu, karena itu kan nilai cinta, itu kan nilai-nilai yang baik yang sangat kita pakai cinta bro. Kalau nggak pakai cinta nggak mungkin diciptain kita. Mungkin diciptain, dan menjadi aneh kalau kita diciptakan dengan cinta tapi kemudian menjadi pribadi yang penuh benci pada yang lain. Iya. Sampai pada batas tertentu, gue sering ceritain bahwa kadang kita ini bertingkah mau seperti Allah tapi melebihi Allah. Bayangin, salah satunya ini ada kisah Nabi Ibrahim pernah kedatangan seorang ateis. Seorang ateis datang ke rumahnya mau minta makan, karena Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai seorang yang menerima tamu dan memberi makan. Terus kata Nabi Ibrahim, ngobrol-ngobrol, saya tapi nggak percaya Tuhan. Sedangkan Nabi Ibrahim ini tugas utamanya adalah membawa kepercayaan akan Tuhan yang satu itu kan. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, wah nggak usah dikasih makan deh orang ini, karena nggak percaya Tuhan, sedangkan rezeki ini dari Allah, kata dia. Kalau gitu, tapi dia tolak dengan baik-baik, nggak bisa ngasih makan, sorry nih, kata dia. Kecuali lo mau percaya bahwa ada satu Tuhan. Wah, kata si ateis ini, saya nggak mau dong menggadaikan ketidakbertuhanan saya dengan sepiring nasi, kata dia. Yaudah, saya pergi aja. Dan ketika pergi, lalu turun wahyu pada Nabi Ibrahim, kata Allah, Ibrahim, orang itu umurnya sudah 70 tahun dan bisa nyampe umur 70 tahun karena gue kasih makan setiap hari, gue kasih rezeki setiap hari. Sedangkan lo mau minta makan sekali doang, terus lo tolak karena gue. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh di bayangan gue langsung lompat, ambil sendal, kejar orang itu, dan ayo deh lu makan di rumah gue. Setelah ini makan terus di rumah gue sampai kenyang deh lu makan di rumah gue. Nah, itu yang fenomena yang terjadi sekarang kan, orang kemudian bertingkah melebihi bahkan dari ekspektasi Allah, sehingga syirik gitu. Seolah-olah gue bayangin Allah kemudian berkata ke dia, kamu mau nyanyi saya? Ya, menentukan. Kalau bahasa gue yang sering gue bahas itu adalah manusia zaman sekarang itu suka lupa diri. Dia lupa kalau dia manusia. Lu bukan Tuhan. Ada satu lagu gue yang judulnya Cinta Telah Hilang. Kalau lirik yang ada di di albumnya, song kedua itu gue featuring sama salah satu rapper di Indonesia. Tapi kalau gue lagi off air, kadang doi nggak bisa ikut, gue punya lirik khusus sendiri untuk di off air kan. Liriknya kurang lebih seperti ini. Gue tahu bahwa Tuhan kita berbeda. Tapi ada satu hal yang gue yakin, lu juga tahu. Di mata Tuhan kita yang menurut kita berbeda itu, kita sama, manusia. Kenapa lu jadi ngerasa lu Tuhan gitu? Bukannya gue tak kabur ya. Islam aja kan kalau nggak salah kepecah menjadi 73 golongan dan cuma satu yang tahu pun itu hanya Allah. Nah, berarti kan belum pernah ada yang ngejamin Islam dia paling benar. Tapi sebenarnya mati, masuk surga, hidup lagi. Benar. Sebenarnya hadis itu sih lebih dekat riwayatnya. Yang benar itu justru Islam itu terpecah jadi 73 golongan dan 72 golongan selamat, hanya satu yang tidak selamat. 73 golongan yang di selamat itu mungkin kayak Hambali, Hanafi. Kan punya pemahaman yang berbeda kan. Mungkin golongannya ke situ kali rumusannya. Satu pun kalau menurut gue ya, satu yang tidak selamat itu karena dia bukan merelakan dirinya pada Islam, bukan menghambakan dirinya pada Allah, tapi dia menjadikan Islam justru sebagai komoditi bagi dirinya. Dia justru bukan menghambakan diri kepada Allah, tapi justru dia menuhankan dirinya. Dengan itu menjudge orang lain kafir, kemudian melakukan teror terhadap orang lain. Satu-satunya jalan yang bisa begitu lebar membawa orang kepada ketidakselamatan itu ketika lo memang melukai orang lain. Jangankan melukai fisik, kalau melukai fisik itu jelas kata Allah di Quran, lu melukai, membunuh satu orang seperti membunuh seluruh orang di dunia ini. Tapi sekedar melukai hati saja itu adalah sesuatu yang dosa besar.
Karena kenapa? Karena kata Allah, ibadah yang khusus kepada Allah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan yang lain-lainnya itu. Ibadah yang khusus kepada Allah dalam satu hadis qudsi itu adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Jadi sebaliknya, kalau lu mencabut rasa bahagia dari hati orang lain atau melukai hati orang lain, itu dosanya dosa besar yang urusannya langsung sama Allah gitu. Kan ngeri, kita punya urusan sama Allah tuh kayak ngeri. lu dizolimin orang nyaut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, kayak gitu. Berarti itu kan ya, kalau lu disakitin orang, innalillahi, serahin sama Allah. Dan kalau ini orang nggak tobat nih, Allah murkanya luar biasa, sampai ada ribuan panah itu. Cerita apa itu? Gue pernah dengar juga dari Ustadz guru ngaji gue tuh. Di saat lu menyakiti orang lain, lu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan lu tidak bertobat, setelah lu diserahkan kepada Allah, itu ribuan busur panah tuh dilepasin sama malaikat untuk ngikat kolbunya. Kita punya perkara sama Allah ngeri banget kan? Iya, jangan ditantang, jangan. Dan makanya dikasih reward orang yang tersakiti hatinya itu, kata Allah, doanya pasti diterima oleh Allah. Orang yang berzolim itu ya. Dikasih reward karena posisinya yang sangat sentral. Dan balik ke lirik lagu lu tadi, gue mau bilang bahwa musik yang bernilai ibadah itu bukan hanya musik yang kontennya, lirik-liriknya itu mengajarkan tentang agama secara rigid gitu. Misalnya tentang bagaimana kita beragama, atau mengingatkan kita tentang sholat, mengingatkan kita tentang ibadah, seperti kalau dulu Bimbo, kalau sekarang itu Sabian misalnya, atau kosidah. Enggak, menurut gue bukan hanya itu salah satunya, tapi menurut gue semua musik yang liriknya mengajak kepada nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, perdamaian, dan nilai-nilai luhur lainnya, itu bernilai ibadah. Bahkan sekedar musik yang membuat pendengarnya menjadi bahagia, tentram hatinya, maka itu bernilai ibadah, apapun liriknya. Oke. Percaya gak, di kolom komentar lo nanti nih bakal ada kalimat gini, emang udah paling benar Arab kalau ketemu Arab ngebahas agama paling benar, pasti. Padahal gue kesini datang belajar loh, jangan salah. Ini buat yang nonton videonya Usen, gue kalau ketemu Usen tuh belajar agama. Sekaligus bukti bahwa tidak semua Arab pasti ahli agama. Enggak. Gue yang enggaknya, ini yang iyanya. Oke. Iya. Thank you. Sama-sama bro. Udah hadir di channel gua. Iya, terima kasih juga udah mau kolaborasi bareng sama gua. Luar biasa. Oke teman-teman, terus pesan gua terakhir, ini pesan penting banget. Lu jangan lupa subscribe channelnya Fikri Rasta. Nama channelnya Fikri Rahmat. Fikri Rahmat. Oke. Sip, thank you bro. Sama-sama bro. Dan buat yang nonton, Usen butuh lo untuk disupport, karena manusia seperti Usen ini biasanya ditolak.